Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini masih seputar perencanaan keuangan untuk wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Sekali lagi tagline-nya adalah wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham. Bantu like, subscribe, dan komen serta tekan tombol lonceng untuk notifikasi dari Pak B agar nanti teman-teman semuanya yang penonton semuanya akan mendapatkan manfaat dari video yang Pak B share kali ini. Oke, mari kita mulai. Pak B akan berbicara tentang cara sederhana untuk sukses, yaitu dengan cara menambah aset dan kekayaannya nanti berlipat. Oke, seperti itu. Kita mulai. Ya, bagi yang belum subscribe, bagi nanti like dan sebagainya. Sampai nanti konten ini berkembang dengan berkembang besar, nanti berbagi konten dengan bagus dan Pak B semangat untuk terus berbagi konten. Oke, yang pertama adalah cara sederhana untuk saya. Yang pertama adalah fokus pada pemasukan, lebih bukan penghematan saja. Kalau perencanaan keuangan yang saya sederhana nanti kan ketika sudah punya pendapatan, sudah punya pengeluaran disandingkan, oh ternyata kok boros misalnya, nanti dihemat. Tapi tidak cuma hemat saja hari ini, jadi ada pemasukan lebih. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin kerja sampingan, kerja freelance, selain jadi karyawan juga kerja sebagai orang yang lain, bisa juga bisnis, bisa juga jualan online, bisa juga berwirausaha di bidang pertanian dan sebagainya. Itu sehingga apa? Sehingga pemasukannya menjadi lebih setelah hemat dan juga masalah lebih nanti, sehingga uang yang tersisa akan menjadi banyak. Jadi nanti begitu uang yang tersisa banyak digunakan untuk beli aset, jangan beli liabilitas. Aset itu cirinya adalah barang itu nanti akan menghasilkan uang ke kantong kita. Kalau liabilitas adalah barang itu nanti kantong kita akan mengeluarkan untuk barang tersebut. Contoh paling gampang adalah misalnya tanah disewakan. Nanti sewanya itu adalah masuk ke kita, namanya aset. Tanahnya menjadi semakin mahal dan juga dapat rental atau dapat income dari penyewaan. Kalau liabilitas, beli motor, beli mobil. Mobil itu kan tiap hari bensin, terus perawatan, ganti oli, bayar pajak dan sebagainya, itu namanya liabilitas. Itu adalah contohnya seperti itu. Yang kedua adalah fokus pada pendapatan pasif, jadi passive income. Dari mana? Itu berasal dari hasil dari investasi. Bisa investasi itu bisa nulis buku, nanti dapat royalti, bisa menyewakan barang, bisa membeli sesuatu yang naik harganya, dan lain sebagainya. Itu namanya fokus pada pendapatan pasif. Sehingga nanti orang yang dianggap kaya adalah orang yang pendapatan pasifnya bisa mencukupi kehidupannya. Sehingga apa? Pendapatan aktifnya bisa digunakan untuk nabung, terus seperti itu, untuk investasi terus. Oke. Yang ketiga adalah mampu membedakan aset dan liabilitas tadi. Jadi aset adalah, saya ulangi lagi, aset adalah yang memberi pemasukan ke kantong kita. Contohnya tanah, properti, menyewakan ruko dan sebagainya, itu memberi setelah kita beli, memberikan pendapatan ke kantong kita. Jadi dari rentalnya, dari naiknya harga dan sebagainya. Liabilitas yang membuat uang keluar dari kantong kita. Itu ada kendaraan, itu motor tiap hari bensin, tiap hari nanti ada ganti oli, nanti ganti ban dan sebagainya. Bayar apa? Itu namanya liabilitas. Walaupun dijual nanti harganya akan turun drastis, kecuali Anda berinvestasi dalam barang-barang atau mobil yang antik misalnya. Antik sekali, hanya punya di dunia yang punya dua, itu pasti mahal harganya. Karena itu juga investasi dalam barang yang antik. Nah, yang keempat adalah membeli aset. Ini membeli sekarang ya. Jadi tadi membeli. Agar itu aset dibeli. Kumpulkan uang terus-menerus, berikan aset. Berikan aset bisa rumah, bisa tanah, bisa kebun, bisa sawah, bisa, kalau orang-orang yang kaya bisa hotel dan sebagainya. Bisa emas. Yang membeli aset terus-menerus, beli, lupakan. Saya akan menjadi banyak dan akan menjadi orang yang asetnya menambah dan kekayaannya berlipat. Selain harganya naik, juga dapat income untuk diri kita.
Yang kelima adalah meminimalisir atau menghindari hutang. Sekuat mungkin, semaksimal mungkin menghindari hutang, apalagi hutang konsumtif. Ingat ya, hutang konsumtif. Jangan sampai kita terjebak hutang, apalagi sampai gali lubang tutup lubang. Itu sudah Pak Bi sudah bahas di bunuh diri secara finansial. Oke, yang keenam adalah mengutamakan proteksi, itu dana darurat itu diutamakan. Nah, setelah tadi banyak uang kan otomatis dana darurat diutamakan. Jangan sampai lupa dengan dana darurat. Nanti kalau terjadi apa-apa yang mendadak, kita sudah siap secara finansial. Sakit lah, kecelakaan lah, ada saudara yang sakit, ada yang kecelakaan, dan sebagainya. Itu sudah disiapkan jauh-jauh hari dengan tadi mengutamakan proteksi tadi. Yang ketujuh adalah merencanakan masa pensiun sedini mungkin. Jadi kalau udah punya uang, baik yang kerja maupun yang berwirausaha itu sedini mungkin disiapkan mau pensiun tahun berapa tahun. Kalau pegawai kan ada yang 60 tahun, ada yang 58 tahun, ada 56 tahun, ada 55 tahun, tergantung instansinya di mana, perusahaan di mana. Nah, itu dipersiapkan mulai sedini mungkin sejak punya penghasilan. Lupa kan di kantor udah punya pensiun, nah nanti bisa dua kali lipat. Nah, kan pada saat pensiun kita sejahtera, jadi bisa melakukan hal yang baik. Oke, lakukan mulai sekarang, lakukan mulai yang kecil-kecil dan konsisten. Jadi cara sederhana yang pertama adalah fokus pada pemasukan lebih. Jadi setelah penghematan juga pemasukannya lebih. Yang kedua adalah fokus pada pendapatan pasif atau passive income. Nah, pendapatan yang ketika kita tidak kerja itu mendapatkan hasil namanya passive income. Yang keempat adalah mampu membedakan antara aset dan liabilitas. Yang keempat adalah membeli aset itu sendiri, ya berupa aset yang real yang mudah dikendalikan. Bisa tanah, bisa rumah, bisa sawah, bisa ruko, bisa lain sebagainya. Terus meminimalisir dan menghindari hutang. Kalaupun hutang, kepaksa hutang itu gunakan untuk misalnya menambah aset misalnya ya. Kalau mau beli tanah harganya 1 juta, ternyata kita hanya punya 80 juta, daripada nanti kena orang, kita hanya hutang 20 juta. Kan seperti itu. Terus mengutamakan proteksi, digunakan adalah siapkan dana darurat sedini mungkin, sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk hal yang kita tidak ketahui masa yang akan datang. Jadi itu. Terus merencanakan masa pensiun sedini mungkin juga. Ketika sudah punya pendapatan, kita mulai pensiun dimasukkan ke tabungan, bisa dimasukkan ke emas, tapi khusus untuk pensiun. Jadi sebenarnya untuk nanti persiapan untuk pensiun. Nanti setelah pensiun saya itu mau apa? Saya itu mau aktivitas apa, itu dipersiapkan dari sekarang. Biar apa? Dalam pensiunnya menjadi pensiun yang bahagia, sejahtera, dan tidak menjadi beban anak atau orang lain. Oke, semoga sukses. Jangan lupa like, subscribe, dan komen konten Pak B kali ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan konten-konten seputar perencanaan keuangan, karena banyak sekali konten yang Pak B buat untuk berbagi ilmu, mencerdaskan, saling sambil belajar. Sambil Pak B belajar, Anda juga belajar, mendapat manfaatnya. Sejahtera hanya menunggu waktu, kaya hanya menunggu waktu. Oke, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. See you next time.